Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SMP 6 Mataram akan melakukan praktik micro teaching dengan materi tentang wawasan Nusantara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Sudah semangat untuk belajar pada pagi hari ini? Semangat. Semangat. Pada pagi hari ini karena kalian sudah semangat, berarti kalian sudah siap untuk berpetualang melintasi Nusantara? Siap. Oke, sebelum kita mulai berpetualang melintasi Nusantara, baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Coba Haji, pimpin teman-temannya berdoa dulu. Baik, teman-teman duduk yang rapi. Siap. Barisan. Sebelum kita mulai, mana langkah yang baiknya kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi. Ini untuk melihat siapa yang absen pada pagi hari ini. Wandi, Ya Bu, hadir. Ajis, Hadir. oke hadir semua. Selanjutnya kita akan melakukan coba berdiri dulu semuanya. Ada lebih semangat. Tadi Ibu lihat ada yang pakai Rizka. Oh, Oke, semuanya sudah berdiri agar kita bisa mengetahui apa itu wawasan Nusantara. Kita akan mendengarkan salah satu lagu yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian itu diharapkan mampu untuk yang pertama menjelaskan pengertian dari wawasan Nusantara. Yang kedua, menentukan mengidentifikasi tujuan wawasan Nusantara. Yang ketiga, menentukan landasan wawasan Nusantara. Dan yang keempat, kalian mampu menyajikan hasil pemahaman dalam peta konsep. Oke, dari lagu wawasan Nusantara tadi ada lirik lagu yang mengatakan sambung menyambung menjadi satu. Oke, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Kita lihat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sabang merupakan wilayah Indonesia bagian Barat. Betul, Wandi, tepuk tangan untuk Wandi. Jadi, bagian utara, Timur. bagian timur. Timur Merauke. Pintar. Robin, kalau bagian pulau Indonesia yang paling kecil namanya apa? Berada di sebelah utara Indonesia. Betul, Robin, namanya Pulau Miangas. Tepuk tangan untuk Oke, anak-anak, dari lirik lagu dari Sabang sampai Merauke yang menyatakan bahwa sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Kita dapat sedikit mengetahui bahwa Indonesia itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun ada yang di pulau utara, ada yang di pulau selatan, timur, tetap menjadi kesatuan yang utuh. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. lakukan. Tadi kita sudah mendengarkan lagu ya, dari Sabang sampai Merauke, itu seru ya. Sampai salah satu murid kita namanya Mustika ini minta lagu. Lagi pak katanya. Oke, untuk Mustika ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki pulau dan laut tentunya ya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Mustika, ya kan?
menurut pendapatmu ya, laut itu menjadi pemisah dari wilayah NKRI atau justru menjadi penyatu? Kira-kira seperti apa? Bisa jadi penyatu menurut saya Pak Guru. Kenapa? Alasannya? Ya karena seperti kita yang di daerah Lombok untuk ke Pulau Bali kita menggunakan kawasan laut untuk bisa mencapainya, walaupun bisa juga menggunakan udara. Oke. Betul apa? Salah jawaban. Betul ya? Betul Pak Guru. Kalau kita di NTB kan dipisahkan oleh laut. Ya seperti di daerah saya tuh Pak Guru, kita memang daerah Lombok, kecamatan kita Jeruwaru, tapi ada satu pulau namanya Pulau Marinki. Jadi kita pergi ke daerah itu menggunakan perahu Pak Guru. Jadi tetap dia kecamatannya tetap kecamatan di Keluang, memang masuknya di Keluang atau Jeruwaru. Tapi untuk mencapai daerah tersebut kita harus menggunakan menyeberangi lautan. Menyeberangi lautan ya? Iya Pak Guru. Jadi itu menjadi penyatu bagi kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kewenangan untuk jawabannya ya. Jadi secara sederhana tadi sebenarnya dia sudah mampu ya Mustika menjelaskan itu adalah bagian dari wawasan Nusantara kita. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan sama-sama melihat slide ini anak-anak. Jadi wawasan Nusantara ya, itu berasal dari bahasa Jawa. Bahasa Jawa yaitu wawas berarti pandangan, cara pandang. Kemudian wawas artinya pandangan atau cara melihat. Kemudian Nusantara ya, berasal dari bahasa Sanskerta berarti pulau. Ya, Nusantara. Nusa artinya pulau, antara artinya yang lain. Berarti wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya dengan karakteristik lingkungannya untuk apa? Untuk mencapai tujuan persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Betul. Next. Ini tadi tujuan wawasan Nusantara ya. Tujuan pendudukan wawasan Nusantara. Ya, jadi tujuan pendudukan sebelumnya ya. Ini langsung. Oke. Tujuan dan pendudukan wawasan Nusantara. Untuk tujuan dari wawasan Nusantara ini, ya. Coba yang di belakang ya dibaca. Tujuan yang pertama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, mewujudkan kehidupan nasional yang harmonis. Tiga, melindungi keutuhan wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa cinta tanah air. Baik, jadi itu ya anak-anak tujuan dari wawasan Nusantara. Jadi tujuannya ini tiada lain sebenarnya kecuali untuk apa? Menciptakan atau mewujudkan cita-cita nasional ya, yang seperti di pembukaan undang-undang Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Ada yang masih ingat di sini? Ada. Apa tujuan bangsa Indonesia didirikan? Cerdaskan kehidupan bangsa. Coba cari. Mencerdaskan kehidupan. Satu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Atau terus mencerdaskan kehidupan bangsa, terus apa lagi? Nah, ini jangan-jangan kalian dapat Menjaga apa? Menjaga kekuasaan. Menjaga kedamaian. Kedamaian. Apa lagi? Persatuan NKRI. Yuk, nggak ada yang pernah upacara ini hari Senin? Ya, jadi kalau kalian perhatikan di segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua apa? Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, Andri, memajukan kesejahteraan umum. Terus yang terakhir, keadilan, laksanakan pribadi dunia.
Nah, betul ya, melaksanakan ketertiban dunia. Ya, tepuk tangan untuk itu semua. Jadi jangan lupa ya, kalau kita mempelajari wawasan Nusantara ini adalah tujuannya untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Lanjut. Nah, kemudian landasan wawasan Nusantara. Apa itu landasan? Apa itu yang ada di pikiran kita? Mendengar kata landasan. Fondasi ya. Dasar atau tempat kita. Misal kalau berlandasan, landasan. Ini landasan. Ini kan landasan. Oke. Ya, jadi senderan. Baik ya, itu hanya kata-kata ya. Tapi yang penting kalian paham maksudnya. Gitu. Landasan itu artinya dasar ya dari apa yang akan dibahas. Dalam hal ini adalah wawasan Nusantara. Jadi dibedakan ya, landasan wawasan Nusantara itu ada dua ya. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Landasan wawasan Nusantara. Ini kan di PPT-nya ini ada landasan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi ada dua ya. Ya landasannya untuk wawasan Nusantara itu adalah Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar. Kenapa Pancasila menjadi landasan? Karena sumber pedoman kita bangsa Indonesia. Betul ya. Sumber timah betul. Tepuk tangan dong. Sumber timah ya. Oh ini ya. Ya Bapak, sudah nggak kenal ya nama kalian karena terlalu terlalu banyak kan murid. Kemarin aja kita nggak kenal ya sama tutor sendiri. Saya tanya siapa namanya? Enggak udah kita kenalan Pak, kamu nggak tahu nama saya. Mungkin seperti itu ya anak zaman now. Dulu kalau kita ditanya kan siapa namamu gitu, pasti kan menjawab gitu ya. Oke, next. Jadi itu ya, jangan sampai lupa kenapa Pancasila menjadi landasan wawasan Nusantara, karena itu menjadi pedoman kita dalam bernegara sebagai sumber hukum. Begitu juga dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, next. Oke, selanjutnya ada yang perlu ditanyakan ya untuk kemudian dikerjakan. Jadi cara mengerjakannya ini sebenarnya sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Jadi kalian mengerjakannya secara individu. Jadi berdiskusi, nanti diskusinya. Jadi Bapak ingin mengetes kemandirian kalian untuk mengerjakan tugas secara individu. Nanti setelah kalian mengerjakan tugas ini secara individu, Bapak kasih waktu ya 2 sampai 5 menit mengerjakan secara individu. Baru kemudian nanti ya kalian akan mencocokkan jawaban mu dengan jawaban teman di sebelumnya. match. Oke, sudah semuanya? Secara mandiri sudah ya? Sudah Pak Guru. Pak Guru lanjutkan untuk Pak Guru ingin mengecek konsentrasi kalian. Pak Guru minta tolong untuk berdiri semua. Sekarang Pak Guru minta tolong taruh satu barang, botol kayak pensil di tengah-tengah antara kalian berdua. Taruh satu barang. Taruh satu barang di tengah-tengah. Udah? Sudah Pak Guru. Taruh satu barang ya. Misalkan kayak pensil. Sudah balik Taruh di tengah-tengah. Ini kan kebanyakan. Oke? Oke? Udah? Sudah semuanya? Sudah. Sekarang permainannya kalau Pak Guru bilang sikut, yang dipegang sikut. Paham? Kalau Pak Guru bilang sikut, yang dipegang apa? Sikut. Kalau Pak Guru bilang sakit, yang dipegang perut. Oke? Kalau Pak Guru bilang sikat, kalian akan rebutan mengambil barang yang ada di tengah. Paham? Oke. Kita cek ya.
sikut, sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Ulang, tinggal sekali. Barangnya cuma satu ya. Jadi yang direbutkan ini satu barang. Satu barang itu direbutkan oleh dua orang. Oke? Oke? Sakit, sikut, sikut, sikut. Masuk mandi ya. Oke. Pak Guru ulang sisa sekali ya. Ya. Sikut, 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 sakit, sikut. Oke, silakan untuk duduk kembali ke tempat masing-masing. Apakah sudah selesai? Oh, sudah. Sudah Pak Guru, kelompok Oke, kita. baik. Selanjutnya Pak Guru punya talking stick. Jadi talking stick ini akan Pak Guru bagikan dan digeser mengikuti irama lagu. Nanti lagu yang kemudian berhenti itu, misalkan lagunya berhenti Indah dan pegang talking stick ini, berarti Indah yang bakal maju untuk mempresentasikan apa yang menjadi jawabannya seperti itu. Bisa dipahami? Baik. Kita mulai dari Triandi. Nanti Pak Guru akan menghentikan lagu yang diputar. Oke, sekarang kita yang cepat ya, caranya. Sesuai dengan LKPD yang Pak Guru bagikan, di sana ada 3 tabel. Nah, tabel itu diisi sesuai dengan apa yang menjadi jawaban dari kalian. Yang ini, Pak. Ya, jadi jawaban kalian itu ditaruh sesuai dengan tabel yang Pak Guru persediakan di depan. Sudah cocokkan mana yang menjadi jawaban dari masing-masing tabel tersebut. Silakan ya. Pak Guru. Silakan ya dibaca supaya bisa didengar teman-teman. Yang pertama di sini definisi wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan walaupun Indonesia terdiri dari beragam pulau, suku, agama, dan ras. Bagaimana? Anak-anak? Benar, Pak Guru. Oh, kasih pos dong buatmu ya. Satu orang lagi untuk mengisi keempat tabel tersebut. Silakan. Sedikit dokter dilakukan di belakang.
tabel yang masih kosong. Oke, sekarang kita coba cek bersama-sama apa yang menjadi jawaban dari Rizka seperti itu. Yang pertama terkait dengan tujuan. Silakan Rizka untuk berbagi dengan Oke, teman-teman sekalian, tujuan dari wawasan Nusantara yang pertama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yang kedua mewujudkan kehidupan nasional yang harmonis, kemudian yang ketiga melindungi keutuhan wilayah Indonesia, dan yang terakhir meningkatkan rasa cinta tanah air. Kemudian ada landasan dari wawasan Nusantara itu sendiri, yaitu Pancasila dan Undang-Undang, yang dimana Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia. Oke, ada yang berbeda pendapat dengan Rizka? Sama. Oke, kasih plus dong buat. Nah, jadi 4 tabel sudah terisi dengan sempurna seperti itu. Sekarang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kita saksikan semua kan pembelajaran yang disampaikan oleh ibu bapak gurunya. Ibu guru yang bertanya, apa yang paling menarik dari pembelajaran tadi? Bernyanyi ibu guru. Bernyanyi, Aziz. Bernyanyi, games, Bermain games. Penjelasan dari Pak Arif. Penjelasan dari Pak Arif yang kontekstual Komprehensif. dan komprehensif. Oke, baik. Mungkin nanti kita bisa kembangkan lagi gitu game-game biar pembelajaran lebih menarik lagi dan menggembirakan tentunya. Selanjutnya mari kita simpulkan sama-sama materi pada pagi hari ini. Tadi sudah kita membahas terkait tentang definisi wawasan Nusantara. Definisi wawasan Nusantara adalah cara pandang kita sendiri terhadap bangsa Indonesia yang luas, terdiri dari berbagai pulau, banyak pulau. Kalau nggak salah sebanyak 1.777 pulau. Lalu beragam suku, agama, dan ras. Tapi tetap kita pandang satu kesatuan, yaitu Indonesia. Menurut kalian, saya ingin bertanya satu lagi. Menurut kalian, lautan itu menyatukan atau memisahkan kita? Menyatukan. Kenapa bisa menyatukan? Karena dengan lautan tersebutlah antar pulau itu bisa terhubung satu dengan lain. Ya, jadi kita memandang laut itu sebagai penyatu ya, bukan sebagai pemisah kita. Walaupun kita berada di Pulau Lombok dan teman yang lainnya atau warga yang lainnya berada di Pulau Bali. Selanjutnya tujuan dari wawasan Nusantara. Tujuan dari wawasan Nusantara adalah untuk menjaga persatuan yang ada di Indonesia serta untuk mewujudkan keharmonisan dalam bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya landasan dari wawasan Nusantara itu ada 2 ya. Yang pertama apa tadi? Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pertama apa tadi? Pancasila. Kenapa Pancasila dijadikan landasan wawasan Nusantara? Karena sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, Bu Guru. Oke, tepuk tangan buat Rizka. Oke, Rizka dari tadi dia selalu menjawab benar ya. Oke, Rizka saya jadikan sebagai duta Nusantara di kelas ini ya. Selanjutnya, landasan yang kedua apa? Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa Undang-Undang Dasar dijadikan landasan wawasan Nusantara? Karena sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Ya, tepuk tangan buat kuliah. Sebagai pedoman dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara ya. Oke, kita akhiri. Tapi
sebelumnya untuk minggu depan Ibu akan memberikan sebuah tugas individu ya. Masing-masing dari kalian mengidentifikasi contoh-contoh penerapan wawasan Nusantara di lingkungan kalian ya. Selanjutnya silakan ketua kelas pimpin doanya agar lebih barokah ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Silakan Mandi pimpin doa. Oke, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa